kami dalam hal ini aparat penegak hukum melakukan kegiatan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum oleh saudara-saudara sekalian. Saya sudah 2 kali dan 3 kali ini ke sini. Sudah ada progres yang kami serahkan, silakan masyarakat dengan pemerintah membicarakan ini. Lalu kemudian ada solusi. Nah, persoalannya sekarang dari pemerintah provinsi akan melihat asetnya yang di dalam dan akan merelokasi orang-orang yang tinggal di aset kantor ini. Mereka mau menempati kantor itu, bukan semuanya mau digusur, tidak seperti itu. Jadi aset ini mau mereka pakai dan mereka punya sertifikat ini. Nah, kami datang ke sini mengamalkan kegiatan ini. Saya himbau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, jangan ada yang melakukan pelanggaran, jangan ada yang melakukan tindak pidana lain. Waktu pertama kali saya datang ke sini, ibu sudah tahan, bapak-bapak sudah tahan. Itu sudah pelanggaran hukum. Lalu kita maklumi itu. Lalu kedua, kemudian kejadian lagi seperti ini. Saya tidak ingin ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian kemudian dipaksa harus berhadapan dengan hukum. Salah satu tugas saya adalah penegakan hukum. Jadi saya ngamankan ibu-ibu, saya ngamankan juga dari provinsi yang datang ke sini untuk melintasi. Ada jalur aturan hukum. Kalau memang sertifikat itu yang bapak permasalahkan, tempuh jalur hukum, gugat sertifikat itu. Itu yang kita ingin. Bukan begini, adik-adik kita kecil-kecil bapak. Ini yang ngarahkan di depan ini. Jangan sampai sia-sia kita punya. Lalu kemudian sudah ada janji dari gubernur yang saya monitor akan diberikan sertifikat. Bapak ini. Jadi saya rasa sudah ada solusi yang baik. Saya mengimbau sekali lagi, dan ini yang terakhir kali saya minta kerjasamanya saudara-saudara yang ada di dalam di gedung instalasi ini. Tolong dibersihkan tempatnya, direlokasi. Biar teman-teman dari provinsi ini melihat aset yang di dalam lalu mereka mengganggu. Karena mereka secara legal punya. Itu persoalannya. Ya, jadi saya himbau. Jangan ada melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Bapak Ibu yang berada di sini yang mungkin tidak ada kaitannya dengan persoalan di dalam ini, saya minta jangan lalu kemudian melakukan kegiatan tindakan yang merugikan diri sendiri. Oleh karena itu saya minta kerjasamanya Bapak Ibu, kita buka aset ini biar pemerintah provinsi melakukan kegiatan itu. Saya minta tidak ada yang melakukan tindakan yang melanggar hukum. Apabila ada yang melakukan tindakan melanggar hukum, maka Bapak Ibu sekalian dipaksa harus berhadapan dengan hukum. Dan itu tugas saya. Saya rasa itu saja, Bapak Ibu sekalian. Saya minta sekali lagi sama bapak-bapak ini di depan saya ini. Saya paham bapak-bapak siapa. Saya paham. Jadi saya minta sekali lagi kerjasama. Bila ada yang melakukan kegiatan menghalang-halangi, melanggar aturan hukum, maka saya pastikan akan berhadapan dengan hukum. Terima kasih. Tidak bisa, Bapak. Kami siap mati, Bapak. Kami siap. Kami siap. Mati.
Tidak bisa, tidak bisa. Lepas! Buka! Buka! Tangkap! Saya tidak pakai baju. Saya tidak pakai baju. Ada geser, anak kecil. Tidak bisa. Harus selesaikan ini. Harus selesaikan. Anda berdua. Tidak. Silakan tangkap. Silakan. Iya silakan. Tangkap. Tetap. Tidak. Silakan. Kamu tangkap. Silakan saja. Silakan. Ini silakan. Tangkap. Tangkap. Tidak tangkap. Tidak tangkap. Tidak tangkap. Silakan tangkap. Ini. Tidak tangkap. Kami siap mati. Kami yang benar-benar tapi siap mati. Kenapa di Bijak untuk menyelesaikan persoalan, bukan tindakan-tindakan seperti ini. Kami hanya rakyat membutuhkan penyelesaian. Kami tidak akan keluar. Kami tidak akan keluar. Sebentar. Dinas dan kembali. Siapa yang bertugas di sini bahwa mereka datang sudah. Kami akan sama-sama berkantor di sini. Ini malam. Tinggal Bapak dorong bilang Bapak Gubernur bahwa sudah kita usahakan tempat nginap tapi ini malam. lokasi tetap kita Saya minta itu, usahakan tempat nginap ini malam. Ini bukan di kota. kita kan bukan mau cari tenda lagi, kita tidak perlu bantuan dari mana-mana. Atau kita akan tinggal. Bagaimana bukan di kota? Kita di sini tetap kita punya rumah. Kami sudah kok. Kami hidup di dunia ini tidak ada guna lagi. Buat apa? Tenang sudah. Kami sudah. Ini pernyataanmu begitu sudah. Kami mati ini hari sana. Saya bagaimana bilang keluar. Kami siap. Sudah tidak sampai siap mati sudah. Tuhan Yesus. Saya pernah punya peternakan itu tidak. Saya lihat orang. Tuhan Yesus.
Sudah berapa Tuhan Yesus sudah lihat kami punya penderitaan selamat dari saya punya orang, saya punya bayi nenek sampai saya punya orang tersiksa, sampai saya punya tersiksa saya banyak. Kami pulang saya Tuhan Yesus. Tidak ada hati sosial. Tuhan Yesus, kami pulang saya. Kamu tidak punya hati sosial kami. Tuhan Yesus. Apa kamu rasa? Seperti kamu rasa? Saya punya uang. Tuhan. Apa yang kamu rasakan sekarang kamu rasakan? Apa kamu rasa itu? Tuhan Yesus. Kita punya rumah banyak-banyak. Tuhan, silakan Pak. Tuhan sudah saya sudah kasih dong punya tempat tinggal, sudah kasih dong pekerjaan yang bagus. Kami masyarakat miskin sudah tersiksa, tambah disiksa lagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong. Ini hanya taktik laporan mereka bahwa mereka sudah sampai di lokasi buat masyarakat seperti ini. Tapi rumah bukan milik mereka. Kita tetap akan tinggal. Ini tidak ada masalah. Selama ini nanti kamu jangan biasa seperti hidupnya. Kamu bisa begitu? Masyarakat yang Tolong ini tidak buat sisa kami kah? Sisa saya punya opa, saya punya bayi, saya punya bapak dong. Maaf pasca ini ditertibkan seperti ini kan ada peluang warga bisa masuk kembali ini antisipasi. Jadi begini, selesai ini kita akan keluarkan habis, setelah itu polisi akan giring keluar sampai di luar, lalu kita akan palang pintu. Siapa yang masuk kembali, maka dia melakukan tindakan pelanggaran. Kami akan melakukan tindakan. Dan mereka yang kami sudah bersihkan, tertibkan juga, ada yang masuk lagi menempati. Pelanggaran. NKRI taruh Ini namanya sertifikat pemerintah. tidak kerjasama. Namanya sertifikat hak pakai. Jadi yang pemerintah miliki itu namanya sertifikat hak pakai, bukan hak milik. Hak milik itu sertifikat perseorangan. Itu untuk umat. Yang kami miliki adalah sertifikat hak pakai. Seluas 3.700 hektar. Oh ya, jadi begini. Mereka semua ini menempati lahan seluas 3.700 hektar, oke? Yang adalah sertifikat hak pakai pemerintah. Masyarakat yang sudah tinggal di sini, gubernur punya program. Satu, mereka adalah bagian dari program pengembangan pertanian terpadu. Mereka ada pelaku di sini. Kedua, mereka akan diberi lahan seluas 800 meter persegi dan disertifikatkan hak milik. Nah, saat ini kan mereka tinggal tanpa ada surat, tidak sertifikat. Nah, jadi pemerintah akan pecahkan sertifikat 3.700 itu dan ya 800-nya itu dikasih setiap kakak dikasih 800 dengan sertifikat. Setiap kakak 800. Itu tergantung kebijakan gubernur. Tapi hari ini kebijakan gubernur yang dilakukan adalah tanah dan sertifikat. Ada berapa yang dikosongkan? Nah, di areal Besipai ini 37 kakak. Tapi yang kita kosong ini kan 3 rumah. 3 kakak yang kita kosong. Kemudian ada kakak, 4 kakak. 1, 2, 3, 4 kakak di depan. Nanti kita akan lihat lagi yang bagian depan. Dan kami akan membuka kantor UPT yang di Desa Mio. Itu juga di Palang. Kami akan buka supaya kantor bisa berjalan. Ya, kita tidak bisa, ini negara hukum. Tidak bisa ada satu warga negara yang berani masuk ke kantor pemerintah dan mengambil alih kantor pemerintah itu dan tinggal di dalam. Ini negara hukum. Ataupun tidak bisa juga dapat dibenarkan secara hukum ada warga negara yang tinggal di tanah yang bukan hak miliknya. Tanah ini diberikan oleh keluarga Nabuasa kepada pemerintah tahun 1982. Okay. Kemudian pemerintah bekerja sama dengan Australia selama 5 tahun. Selesai kerjasama itu, tanah itu kembali menjadi tanah pemerintah. Sejak tahun 82 kami telah memproses sertifikat. Keluarnya tahun Nanti ada personil khusus yang ditempatkan sini. Oh, begitu kami sudah bersihkan, kami akan tempatkan kami punya
petugas di sini dan program akan berjalan. Kami sudah koordinasi dengan Kapolres, kami akan bangun satu posko di depan. Nanti Bapak, warga yang dikeluarkan dari sini, itu apakah ada kemungkinan untuk digunakan dalam program yang Oh iya digunakan, bahkan dikasih tanah. Dikasih tanah 800 meter. Sertifikat. Jadi mereka tidak punya tanah. Jadi yang kami tertibkan ini cuma hanya 4 rumah ini. Bukan semua. Perkantoran saja. Kami tidak pergi gusur ini rumah rakyat di pinggir jalan. Tidak. bangunan milik pemerintah? Iya, karena mereka tempati bagaimana kami berkantor. Tidak boleh dong. Siapa yang kabal hukum di negeri ini? Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT bersama Kasat Pol PP Provinsi. Dalam dan kita ada mengambil barang-barang yang ada di dalam bawa ke depan dan barang-barang ini akan diserahkan oleh Pak kepada pemilik atas nama 3 orang Jujur kami tidak terima Bapak. atas nama Bapak Beti, Kira Selang dan Apollo Selang, Kami tidak terima. dan berita ini akan diserahkan oleh Pak Kadis mengetap menyaksikannya Pak Camat Nama Nomor Selang. Kami tidak terima Bapak. Harus ada yang mengamankan sampai ada tempat yang Bapak mereka sudah siapkan untuk relokasikan ini barang-barang ke situ. Kami tidak bisa terima sebelum ada tempat yang sudah direlokasikan oleh pemerintah untuk barang-barang ini diamankan di tempat yang Bapak mereka sudah siapkan. Masih ada di lapak kami tidak bisa terima. Ini jujur, kami tidak bisa terima. Bapak kami Kepala Dinas Peternakan sesuai dengan proses yang sudah kita laksanakan bahwa sudah dikosongkan area ini dan sudah ditulis lain dan barang-barang yang merupakan bagian milik dari pribadi-pribadi yang disebutkan di bawah ini akan kami serahkan. Tidak ada yang terima Bapak. Jujur kami tidak ada yang terima Karena ini sudah sebelum jelas. ada relokasi tempat. Begitu Sebenarnya ada tempat yang Anda sudah siapkan, baru Anda buat Pada hari seperti ini, ini. bertindak seperti ini. Minta maaf Bapak, kami tidak terima. Bapak Kapolres, Bapak Danli mohon maaf. Barang kami sudah sampai di jalan, tapi kami tidak terima Bapak. Ini mohon maaf. Kami tidak mau terjebak dengan hukum juga. Siapa yang harus amankan setiap hari? Barang hanya ditaruh di jalan seperti itu, terlantar di jalan seperti itu. Tolong ada yang mengamankan barang-barang itu sampai ada tempat yang Bapak mereka sudah siapkan. baik kami teruskan pada hari ini 17 Februari 2020 jam 17.40 waktu Indonesia Tengah Tidak ada. diserahkan barang milik Hendrik Beti, Tidak ada. 2 Yunus Selan Tidak ada. dan 3 Apollo Selan. Tidak ada semua. Tidak ada. Barang-barang tersebut terlampir dan diteruskan dikeluarkan dari dalam perumahan kantor Pemda Provinsi NTT di Rens Besipai. Demikian surat penyerahan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sepenuhnya Kenapa yang menyerahkan tidak ke saya. ada Bapak? Kami sudah makan begini Bapak. Kenapa kami Bapak kami tidak ada yang setuju dengan itu berita acara yang Bapak mereka buat. Tidak ada yang kami sepakat. Itu sepihak yang mereka buat. Itu sepihak. Sepihak. Dan Bapak, tolong ini bawa Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Kami minta pengamanan barang-barang ini. Kita menyerahkan Pol PP. barang-barang ini dan ini segera. Terima kasih. Ini kan Robek juga saya akan tagih. Karena itu keringat sendiri, tidak minta disapa-sapa, jadi cerita robek akan saya tagih. Dari
itu barang tolong jaga. Jadi taruh peta tadi kok. Kau ganti baru saya tidak mau. Saya tidak mau makan barang. Saya tidak biasa pakai orang keringat. Saya pakai keringat sendiri. Saya tidak mau. Saya pun barang CD taruh pun saya minta kasih kembali. Tidak setuju. Berarti barang itu hilang, Om yang bertanggung jawab, karena Om yang menyatakan tidak Tidak bisa bertanggung jawab. Ingat, saya tidak bisa bertanggung jawab. Saya